Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya salah satu sebab orang itu mudah durhaka kepada dua orang tuanya adalah seorang istri. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami lebih memilih tinggal di rumah ibunya yang sedang sendirian, sudah sepuh dan sakit-sakitan, dan istri tidak mau ikut bersama suaminya untuk tinggal di rumah ibu suaminya. Padahal suami sudah sering membujuk istrinya untuk ikut dengannya, tapi istri tidak mau sama sekali. Jadi apa yang perlu saya lakukan, Ustadz, sebagai suami? Apakah saya tinggalkan istri saya untuk menjaga dan merawat ibu saya yang sedang sakitan? Dan juga kalau saya sedang menjaga ibu saya, istri sering minta cerai dengan alasan fokus berbakti sama ibu aja dulu. Sebelum nikah, suami sudah bilang bahwa saat nikah nanti untuk tinggal bersama ibu suami. Dan sang istri beserta keluarganya menyetujuinya. Dan setelah mempunyai anak, istri tidak mau untuk tinggal bersama ibu suami yang sakit-sakitan. Dan kadang si istri marah kalau suami ke rumah orang tuanya untuk menjenguk tiap hari. Tolong solusinya, Ustadz. Pertama, ini istri semacam ini berdosa. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Pertama, dia melanggar syaratnya. Ketika di dalam pernikahan, betul, pada asalnya seorang wanita boleh dia berhak untuk tinggal sendiri di rumahnya, tidak tinggal di rumah ibu suami, boleh. Itu haknya seorang wanita. Tetapi ketika di dalam pernikahan ada persyaratan demikian dan dia menggugurkan haknya, al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim harus sesuai dengan syaratnya. Maka wanita semacam ini adalah wanita yang berdosa. Wanita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang disebut oleh Allah, wa ini imra'atun khafat min ba'liha. Allah katakan, ya, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Ini adalah seorang wanita yang melakukan nusyuz, ya, melakukan maksiat kepada suaminya. Pertama, suami wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib. Apalagi orang tua di saat sakit-sakitan. Seorang istri justru dia mendukung suaminya berbakti kepada dua orang tuanya, bukan mengkompori agar suami tidak berbakti kepada orang tuanya. Siapa Anda? Anda baru wanita yang dia nikahi, padahal ibunya tidak ada apa-apanya dengan Anda. Ibunya melahirkan dia, merawat dia dari sejak kecil. Anda tidak pernah menjaga suami Anda 24 jam. Ya, sedangkan seorang ibu menjaga anaknya dari sejak kecil, dia jaga, di tengah malam dia terbangun, ya. Siapa Anda menyamakan diri Anda dengan ibu sang suami? Tidak ada. Dan ini keliru. Ya, dan ini keliru besar wanita bermacam semacam ini. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya salah satu sebab orang itu mudah durhaka kepada dua orang tuanya adalah seorang istri. Makanya beliau mengatakan di dalam kitab beliau Birrul Walidain, beliau punya kitab Birrul Walidain, berbakti kepada dua orang tua. Disebutkan beliau di akhir hadis dalam kitab tersebut, Nabi mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Kata Nabi, dunia itu perhiasan dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah wanita saleh. Kata para ulama, kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini di akhir bab dalam kitab Birrul Walidain, dalam kitab berbakti kepada dua orang tua? Seolah-olah zahir hadis ini tidak ada hubungannya dengan berbakti kepada dua orang tua. Imam Bukhari ingin membawakan hadis ini, ingin mengaitkan wanita salehah adalah wanita yang menyuruh suaminya berbakti kepada ibunya. Wanita yang salehah, wanita yang menjauhkan seorang suami tidak berbakti kepada ibunya. Ini pertama. Yang kedua, Ustadz, ulun kada bersyarat. Ulun dari dulu kawin kada besar kada hendak guring lawan rumah kuitan suami. Hak ulun kan betul. Tetapi di dalam pernikahan harus dipahami oleh seorang wanita. Bukan dalam pernikahan itu kasih hak saya, mana hak saya kasihkan. Kalau tidak ada saya berpisah dari kamu. Bukan itu dalam rumah tangga. Karena dalam rumah tangga ini tidak ada seorang wanita yang bisa memenuhi hak lakinya 100%, tidak ada. Dan sebab itu pula seorang pria tidak ada yang memenuhi hak istri itu 100%. Pastilah kita kadang-kadang pernah kasar dari sisi omongan, pernah kita memperlakukan hal-hal yang tidak baik. Pasti ada, tetapi ini dalam rumah tangga itu ada sifat mengalah. Itu harus penting dipahami, ya. Kalau kita lihat ini suami kita, ibunya lagi sakit dan semisalnya,
Walaupun kita tidak enak tinggal di rumah mertua dan semisalnya, maka harus punya sifat mengalah demi kebaikan suami. Ya. Bukankah seorang istri dia mengikuti perintah suaminya itu membahagiakan suaminya? Bukankah seorang istri ingin dia masuk surga, ya? Dan surganya seorang istri berada di suaminya. Bagaimana dia ingin masuk surga, suaminya murka dengannya, bersedih. Dia tidak bisa merawat ibunya. Maka harus dipahami, walaupun Anda tidak bersyarat, tapi harus ada dalam kehidupan itu seorang itu mengalah. Ya, oh ya, hak saya korbankan, tidak ada masalah. Dan harus semacam itu dalam kehidupan berumah tangga. Kalau dalam rumah tangga itu orang tidak memiliki sifat mengalah, maka rumah tangga itu pasti berantakan. Akan terjadi perceraian. Ya, orang harus mengalah dia. Dia harus hidup itu, dalam kehidupan itu cuma kita itu melihat mana maslahat, mana yang menimbulkan mudarat itu dalam kehidupan rumah tangga. Oh, ini menimbulkan mudarat, masalahnya semacam ini. Walaupun saya tersakiti, ini mengambil maslahat ini tidak masalah. Ya, karena ini yang terbaik. Karena pilihan itu tidak selalu pilihan itu yang baik. Karena sebagian orang itu ketika menikah menghayal pilihan itu selalu baik. Kadang Anda disuruh memilih di antara dua pilihan yang pahit. Kedua-duanya pahit, tidak ada manisnya. Tetapi seorang menimbang mana yang lebih pahit, yang ini apa yang ini. Ya. Maka kadang wanita semacam itu. Maka terus bagaimana solusinya semacam ini? Dinasihati. Istri semacam ini dinasihati. Kalau dia dinasihati dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang lembut dinasihati. Kalau dia tetap masih pengen terus misalnya masih, maka kita punya cara yang kedua. Ya, bahwasanya dihajar. Maka dihajar itu adalah tidak diajak berbicara. Ya. Ustadz, bagaimana dihajar itu diranjang? Ya, tidak diajak berbicara, Anda berduaan, kemudian satu ranjang, istri Anda tidak ajak bicara, atau Anda tidak mau menyetubuhinya, menggaulinya. Maka kata para ulama, ya, ini cara menghajar, ya. Jangan lemah iman. Maka itu adalah sakit para wanita, ya. Ya, maka wanita sakit dia kalau seandainya suaminya tidak mengajak bicara dalam satu kasur, itu menyebutkan kalau masih wanitanya tidak bertaubat kepada Allah, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan di tangan, tidak boleh lebih dari 3 kali, ya, dengan pukulan yang berbeda-beda dan tidak menyakitkan. Ibnu Abbas mengatakan dipukul dengan kayu siwak, bukan batang siwak pada kayu siwak, ya, kayu yang kecil, ya, yang tidak menyakitkan dengan pukulan yang berbeda-beda, tidak di satu tempat. Dan tidak boleh lebih dari 3. Kalau demikian tidak, terus tetap tidak mau, sudah tetap aja, ya. Apa yang harus dilakukan? Maka Anda ada pilihan di depan Anda, mentalak. Kalau wanita tidak nusyud, tidak bertaubat kepada Allah, maka Anda punya pilihan bertalak. Maka Anda timbang, lebih bagus ditalak apa tidak? Tentu harus dipertimbangkan kondisi anak, ya, kondisi, ya, anak-anak kita. Kalau seandainya ditalak apakah seperti apa, maka Anda pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Kalau seandainya maslahatnya lebih besar ditalak, ya sudah. Mau gimana? Dia nusyud, dia tidak taat kepada suaminya. Ya. Tapi kalau dia berubah, maka Anda pertahankan. Tanda dia adalah wanita yang soleha, ingin berubah, ya. Maka sekali lagi ini tahapan di dalam Islam. Maka laki-laki juga jangan, ya, diancam seorang istri, ya, talak aja dah aku talak langsung. Jangan, ya. Karena laki-laki ini suka dipancing oleh kaum wanita dan suka ma'akuri. Pas ma'akuri sedih serongan kena. Ustaz kenapa sama mantu emosi, Ustaz belum mentalak. Maka jangan suka dipancing oleh wanita. Wanita ketika meminta cerai, maka antum pikirkan terbaik tadi. Pikirkan, berhak nggak wanita ini dicerai atau tidak, ya. Karena laki-laki itu dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menimbang sesuatu dalam, ya, akalnya. Dia menimbang sesuatu itu dengan akalnya. Makanya talak itu di tangan laki-laki, bukan di tangan wanita. Karena wanita itu selalu memakai perasaan. Kalau talak itu di tangan wanita, semua kita yang ada di sini ditalak oleh bini kita. Ya. Makanya Allah jadikan talak itu di tangan kaum pria. Karena dia menggunakan akalnya, menggunakan hikmahnya dia
dalam bertindak. Maka semacam itu nasihat saya kepada beliau ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada istri-istri beliau. Allahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.